Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra Julianta dengan NIM 44114211067 dari Rombol Biologi E akan menjelaskan bagaimana sih penggunaan media sosial itu dengan bijak. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah platform atau wadah untuk bersosialisasi satu sama lain tanpa ada batasan tempat dan waktu. Selain digunakan untuk bersosialisasi, media sosial juga bisa digunakan sebagai tempat mengekspresikan diri, tempat mengetahui berita terkini atau terupdate, dan digunakan dalam berbagai hal yang lainnya. Di era sekarang ini, pasti kalian sudah tidak asing lagi menggunakan media sosial, terutama anak-anak muda di zaman sekarang. Media sosial sudah tidak tabu lagi di kalangan masyarakat. Media sosial yang dapat kita gunakan itu ada WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Line, Telegram, dan masih banyak lagi. Media sosial sebenarnya mempunyai banyak sekali manfaat jika kita menggunakannya dengan baik dan sesuai aturan. Tapi di samping hal positif tersebut, pasti ada saja hal negatif dalam penggunaan media sosial yang tidak sesuai aturan dan dapat merugikan orang lain. Salah satu hal negatif yang sering terjadi di media sosial yaitu pencemaran nama baik terhadap seseorang dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan membuat seseorang tersebut mengalami tekanan. Bahkan dari tekanan tersebut seseorang bisa sakit, bahkan meninggal dunia karena hal negatif yang ada di dalam media sosial. Untuk menyikapi hal tersebut, Indonesia sudah mengeluarkan UU ITE yang menangani kasus media sosial, yaitu pasal 27 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal tersebut dikeluarkan karena memang tidak terkontrol lagi penggunaan media sosial sekarang ini. Sudah terdapat 324 kasus pidana di UU ITE dan sebanyak 209 orang yang dijerat dengan pasal tersebut. Untuk menghindari hal tersebut terjadi di kita dan orang lain, kita perlu memahami bagaimana sih menggunakan media sosial dengan baik, bijak, dan sesuai aturan yang berlaku. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan etika, sopan dan santun, dan selalu bersikap respek pada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Kemudian yang kedua bisa dengan protect your privacy. Maksudnya di sini adalah tidak mempublish hal yang bersifat pribadi kepada publik. Kemudian yang ketiga, selalu memfilter informasi yang diterima. Jadi jangan sampai kita menerima mentah-mentah informasi atau berita yang terdapat di media sosial. Yang keempat, selalu memperhatikan postingan sebelum kita membagikannya di media sosial. Kita juga bisa menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Yang pertama yaitu bisa menjadikan media sosial untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Kemudian bisa juga sebagai tempat berbagi ilmu, tempat berkomunikasi, tempat mengekspresikan diri sendiri, tempat untuk mencari banyak teman, dan hal yang lainnya. Itulah tadi beberapa cara dalam menggunakan media sosial dengan baik dan secara bijak. Jika kita menggunakan media sosial dengan sesuai aturan, kita pasti banyak mendapatkan manfaat dari penggunaan tersebut. Baliknya, jika kita menggunakan media sosial secara semena-mena, hal negatif tersebut akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi pemahaman literasi digital di masyarakat agar semua platform yang bersangkutan dengan media sosial dapat digunakan secara baik dan bijak. Itu dia video mengenai bagaimana penggunaan media sosial itu dengan bijak. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.